Ini kurang semangat nih, ya. Ibu ulangi lagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita bertemu lagi di kegiatan layanan klasikal hari ini, hari Kamis, ya, dengan materi yang baru lagi gitu. Oke. Wah, alhamdulillah masih semangat nih anak-anakku kelas 12 IPA 4. Oke. Nah, habis itu kita sebelum mulai ya kegiatan layanan klasikal ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin untuk berdoa. Siapa? Ya, silakan. Bersiap. Siap. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mengawali dengan berdoa ya kegiatan layanan klasikal ini. Nah, Bu Ira ingin bertanya dulu nih, siapa ya hari ini tidak hadir? Noval, Bu. Noval. Oke, kenapa Noval? Sakit. Oke, semoga lekas sembuh ya untuk Noval. Oke, nah hari ini Bu Ira akan menyampaikan materi mengenai tadi prokrastinasi ya. Lihat di layar. Ya, lihat stok prokrastinasi akademik. Oke. Apa sih tujuan dari layanan ini? Gitu ya. Kenapa diberikan di 12 IPA 4 ini? Ya. Mengingat gitu ya sudah terjadi gitu ya di beberapa kelas gitu, dan ini adalah mencegah untuk anak-anak melakukan tindakan prokrastinasi akademik gitu ya. Supaya apa? Supaya anak-anakku lebih meningkatkan lagi prestasi akademiknya, karena prokrastinasi akademik ini berdampak buruk bagi prestasi akademik kalian. Begitu. Oke, kita lanjut. Oke, kita akan melakukan kegiatan diskusi kelompok hari ini ya selama 45 menit ke depan. Bagaimana? Apakah sepakat? Sepakat. Ya, oke, berarti harus mengikutinya, menyimak, saling bercurang pendapat nanti ketika ada diskusi kelompok dan mempresentasikan di depan, begitu ya. Oke, siap. Kemudian selanjutnya peran saya di sini gitu ya, nanti ketika ada kelompok yang maju mempresentasikan setelah mendiskusikan gitu ya, kita sama-sama gitu ya menyimak, kemudian saya di sini sebagai pembimbing gitu ya kamu untuk diskusi. Kita mulai ya nanti. Oke, terima kasih. Ya. Oke, lanjut ya. Ini tadi ya di layar nih, apa yang kamu akan lakukan saat ada notifikasi ini? Kira-kira apa? Kira-kira apa? Jawabannya? Apakah oke atau nanti? Oke. Berarti swipe up kanan, swipe up kiri gitu ya. Udah bikin notifikasi tapi malah kamu abaikan. Oke. Nah, pentingnya membicarakan prokrastinasi akademik ini gitu ya. Nah, Bu Ira ingin anak-anakku menyampaikan pendapatnya mengenai definisi prokrastinasi ini. Ada yang berpendapat? Oke, silakan Fadi. Boleh, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadia Kami. Di sini saya ingin memberikan pendapat saya mengenai prokrastinasi. Jadi menurut saya sendiri, prokrastinasi ini adalah suatu perilaku menunda-nunda tugas atau pekerjaan
belajar dengan menggantikan dengan kegiatan lain yang seperti itu tidak lebih penting. Jadi kita menunda pekerjaan, menunda tugas, tapi kita gantikan dengan seperti menonton film, hal-hal yang kurang penting, Bu. Oke, terima kasih Fadia sudah menyampaikan arti dari prokrastinasi ini. Oke, ada lagi? Sudah cukup ya. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Fadia yaitu mengenai prokrastinasi ini kegiatan menunda-nunda, ya, menunda akan mengerjakan tugas begitu ya, karena itu tadi sibuk melakukan hal yang mungkin tidak penting gitu ya. Oke, siap. Nah ini dia prokrastinasi. Silakan, ada yang mau baca? Ya, silakan. Okay, procrastination adalah istilah yang merujuk pada tindakan menunda pekerjaan sampai menit terakhir atau bahkan melewati tenggat waktu yang telah ditentukan. Kebiasaan menunda ini dalam menyelesaikan tugas akademik atau tugas sekolah. Nah itu, good. Terima kasih Syafra. Oke, ini dia arti dari prokrastinasi. Sebelum kita nanti akan lakukan diskusi ya. Oke, lanjut. Nah, ini dia alasan dan penyebab yang melatar belakangi seseorang melakukan prokrastinasi akademik. Kira-kira ada yang ingin berpendapat lagi? Siapa? Boleh? Silakan. Siapa duluan? Yuk, silakan. Yuk, oke. Yuk, silakan. Ya, kenalkan saya Rita Ratnawati. Penyebab yang melatar belakangi prokrastinasi akademik yaitu untuk saya sendiri mungkin saya malah terfokus ke organisasi sehingga tugas-tugas akademik saya itu terlewatkan gitu Bu. Oh gitu, oke. Karena organisasi Iya. sibuk organisasi. Oke. Terima kasih Fadia. Oke, ada lagi? Ya, boleh. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, penyebab lainnya yaitu yang saya rasakan itu karena ini Bu, sibuk bersosial media seperti scroll TikTok, aturan yang ngerjain tugas malah scroll TikTok, scroll Instagram, seperti itu. Seperti itu. Terima kasih Fadia. Ya, tadi organisasi, terus habis itu media sosial ya, berselancar di media sosial. Nah, itu dia. Emang mengakibatkan melakukan prokrastinasi itu sendiri gitu. Oke, siap. Nah, kita lanjut. Nah, ini ya. Kita akan melakukan diskusi kelompok ya. Ada kelompok BK kan ya? Ada, Bu. Ada. Oke, silakan saya beri waktu 2 menit ya anak-anakku untuk duduk sesuai dengan kelompok Kenny. Ya. Ada berapa kelompok? 6. Oke, silakan duduk secara berkelompok gitu ya. Boleh itu balik posisinya. Sudah siap ya kita kegiatan intinya nih mendiskusikan? Siap Bu. Oke, alhamdulillah. Oke, saya akan menjelaskan mekanisme untuk diskusi kelompok. Kita akan mendiskusikan di sini ada 6 kartu masalah, ya. Gitu. Nah ini saya bagikan dulu. Silakan dibantu lembarnya. Oke. Ya, oke, sip. Sudah semua ya? Oke, ada 6 kartu nih. Silakan ketua kelompoknya mengambil kartunya, ya. Oke, silakan. Ya, ini di sini ada masalah ya, sesuai. Oke, siap. Ya. Satu lagi. Oke. Nah, ada yang karena game online gitu ya prokrastinasinya. Kemudian ada apa lagi?
bermedia sosial, ada organisasi, ada karena nongkrong, terus apa lagi? Sulit mengatur waktu. Tuh, sulit mengatur waktu. Oke, ada lagi? Organisasi tadi sudah. Terus Drakor. Oke, sudah terbagi ya. Nah, di sini ada untuk yang harus kamu isi gitu ya dalam kelompok gitu, diskusi kelompok gitu ya. Di sini apa saja dampak ya dari prokrastinasi sesuai dengan kartu masalahnya ya. Kemudian yang kedua ini apa saja strategi untuk mencegahnya ya. Oke, yang ketiga tips dan triknya untuk mengatasi kebiasaan menundanya. Oke, boleh silakan anak-anakku mengerjakan berdiskusi secara kelompok ya. Kemudian mungkin waktunya cukup 5 menit? Cukup. Oke, kan kelompoknya banyak ya. Bisa saling searching, sharing gitu, seperti itu. Oke. Nanti setelah itu langsung dipresentasikan ya. Mulai dari kelompok 1 yang game online, lanjut kelompok 2 sampai 6. Gitu ya. Dan perwakilannya yang maju ke depan hanya 3 siswa, yang lainnya menanggapi. Begitu ya. Oke, terima kasih. Silakan dimulai untuk diskusinya. Mengenai game online, boleh silakan. Gak apa-apa, silakan. Kan di sini bercurah pendapat. Gitu. Perkenalkan, saya Muhammad Farhan Diri dari kelompok 3. Ingin bertanya, apa sih yang mendasari kalian lebih mementingkan bermain game daripada mengerjakan tugas? Oke, iya silakan langsung dijawab. Mungkin karena ini saat main game itu rasanya lebih menantang, itu mungkin dia lebih menantang, dia merasa lebih bisa menyelesaikan game online itu daripada menyelesaikan tugas. Dia merasa tugas itu sudah dikerjakan, dia merasa tugas itu dia malas tuh melihatnya, jadi dia merasa lebih tertarik, merasa lebih mementingkan game online. Ada lagi? Ada lagi yang mungkin mau menanggapi? Oke, kalau nggak ada mungkin closing statement mengenai yang akan kamu lakukan gitu. Dengan game online, apakah lebih mempermudah tugas atau ya, silakan. Semacam seperti itu. Iya. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, sekiranya gamenya sudah membuat kita kalau kecanduan, sekiranya sudah membuat kita sampai lupa waktu. Menurut saya sampai tiap hari misalnya menghapus game itu juga tidak Terima kasih. Kita berikan close untuk kelompok 1. Oke, ya tadi sudah kelompok 1 gitu ya mengenai game online. Betul banget. Ketika ada hal yang mendistrak kita gitu, lebih baik itu diabaikan ketika ada tugas ya. Oke, ditaruh di luar kamar, kita belajar fokus gitu kan ya, mengerjakan tugas yang akan dikumpulkan hari ini gitu kan ya, malam ini seperti itu. Oke, lanjut kelompok 2. Ya, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan teman-teman, kami dari kelompok 2 yang mendapatkan perwakilannya saya Fadia Hamid dan Indra Dewi, saya Ita Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai stop prokrastinasi akademik karena ini dari bersosial media. Nah, pertanyaan yang pertama di sini adalah apa saja dampak yang didapatkan karena telah melakukan prokrastinasi akademik sesuai dengan kartu masalah yang kelompok kami dapatkan. Di sini kelompok kami mendapatkan kartu peserta didik terlambat dalam menuntaskan tugas karena bersosial media. Nah, dampak yang kami rasakan setelah berdiskusi tersebut adalah yang pertama nih, perilaku prokrastinasi akademik memiliki dampak negatif bagi para prokrastinator, seperti merasa bersalah atau menyesal, tugas-tugas yang diberikan akan terbengkalai, dan apabila diselesaikan hasilnya pun tidak akan maksimal. Bahkan dari tugas yang tidak kita selesaikan tersebut itu bisa memicu guru memberikan peringatan kepada kita, menegur kita. Nah, jadi itu dia dampak yang kita dapatkan ketika kita menunda-nunda tugas dengan memilih bersosial media. Selanjutnya, permasalahan yang kedua yaitu menurut pendapat kelompokmu apa saja strategi yang harus dilakukan untuk mencegah perilaku prokrastinasi akademik sesuai dengan kartu masalah yang kelompok kami dapatkan akan disampaikan oleh Anindya. Tentang Anindya. Baik, untuk pertanyaan yang kedua yaitu apa saja strategi yang harus dilakukan untuk mencegah perilaku prokrastinasi akademik untuk satu masalah peserta didik terlambat menuntaskan tugas karena bersosial media. Yang pertama yaitu membatasi akses media sosial. Ketika kita ingin mengerjakan tugas, pasti kan ada saja notifikasi dari berbagai seperti YouTube atau game online atau yang lain, atau bahkan Instagram tiba-tiba ada bias yang muncul tiba-tiba live, melakukan streaming live, itu kan kita pasti akan kesulitan mengatasinya. Nah, membatasi akses sosial media yaitu kita bisa saja melakukan mematikan notifikasi untuk beberapa aplikasi untuk membantu kita mencegah atau menghindari distraction. Yang kedua yaitu membuat jadwal antara membuat tugas dengan bermain sosial media. Kita bisa membuat jadwal ketika ada PR yang harus dikerjakan besok, ketika ada deadline tugas yang mendekat, kita bisa melakukan membuat jadwal untuk membatasinya. Ketika siang hari kita membuat jadwal untuk mengerjakan tugas, dan di malam hari kita bisa membuat jadwal untuk bermain sosial media, tapi tidak mengganggu waktu tidur kita. Yang ketiga yaitu mencari sumber motivasi. Di sini kita bisa mencari sumber motivasi karena kita ini kalau milenial, kita bisa saja mencari sumber motivasi melalui YouTube atau Instagram yang biasakan kita sosial media juga kan. Kita bisa melakukan sumber motivasi sebagai salah satu mencegah perilaku prokrastinasi. Selanjutnya, masalah yang ketiga yaitu menurut pendapat kelompokmu apa saja tips and tricks mengatasi kebiasaan menunda tugas sesuai pada kartu masalah yang didapatkan akan disampaikan oleh tips dan trik mengatasi kebiasaan menunda tugas. Yang pertama yaitu membuat rencana secara tertulis. Selanjutnya mulai kerjakan secara mudah dan tingkatkan motivasi kita. Selanjutnya ciptakan kebiasaan disiplin, tingkatkan rasa percaya diri. Jangan remehkan tugas atau pekerjaan dan pikirkan hal-hal tak terduga atau resikonya. Kemudian pikirkan manfaat mengerjakan tugas tepat waktu. Berpikir secara strategis, kerjakan sedikit-sedikit tapi sering. Kemudian ubah mindset, breakdown target atau tujuan dan berikan keyword. Dan yang terakhir hindari distraksi. Oke, terima kasih. Untuk kelompok 3 ada yang ingin menanggapi untuk kelompok 2 ini? Ada? Sosial media. Tidak ada. Oke, berarti sudah jelas sekali ya
bersosial media itu sebenarnya perlu, kita kaum milenial nggak bisa dipungkiri karena dari bersosial media juga ada dampak-dampak positifnya. Tapi kita juga kan sekolah ya, banyak tugas gitu, ada tugas, jadi prioritaskan yang emang benar-benar kewajiban kita, yaitu itu tadi belajar, mengerjakan tugas. Ada waktunya untuk bersosial media. Nah, cara untuk mencegahnya biar kita nggak terdistraksi itu tadi dengan memasukkan aplikasi-aplikasi yang emang nggak digunakan buat belajar. Jadi kita bisa tetap pakai handphone tapi tidak terdistraksi. Selanjutnya setelah kita menyelesaikan tugas-tugas tersebut, kita bisa langsung isi waktu yang tersisa itu buat bersosial media, jadi sebagai bentuk reward buat diri kita sendiri. Jadi antara tugas maupun bersosial media itu balance. Terima kasih, sangat baik sekali ya anak-anak ya. Di kelompok 2 ini kita berikan applause yuk. Ini dia pemaparan pendapat hasil diskusi kelompok kami mengenai stop prokrastinasi akademik pada bidang menunda tugas karena bersosial media. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jadi sudah dipaparkan ya tipsnya nih, salah satunya nih saya mengutip ya dari kelompok 2 ini kan ya. Ini off-kan notifikasi untuk sosial media gitu untuk beberapa menit gitu kan, kamu fokus mengerjakan tugas 20 menit, 25 menit dalam mengerjakan tugas itu ya. Oke, sip. Kelompok 3 silakan ya. Selamat organisasi ya. Yuk silakan 3 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Samuel Danu. Nama saya Devian Triano Prianto. Nama saya Muhammad Farhan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk pertanyaan pertama, apa saja dampak yang didapatkan karena telah melakukan prokrastinasi akademik? Karena terlalu sibuk berorganisasi sehingga banyak tugas yang terlewat. Lalu kemudian adanya penurunan nilai akademik, gangguan tidur akibat mengejar materi, kecemasan karena banyak hal yang belum terselesaikan, dan menyebabkan penyakit karena terlalu lelah. Pertanyaan kedua, apa saja strategi yang harus dilakukan untuk mencegah perilaku prokrastinasi akademik? Yang pertama, itu kita bisa membuat perjanjian pada diri sendiri. Jika hari Senin sampai Jumat itu kita sibuk berorganisasi atau tidak ada waktu untuk belajar, nah pada hari Sabtu sampai Minggu kita harus fokuskan untuk mengejar materi. Yang kedua, kemudian kita memanfaatkan daftar menjadi tidak produktif atau efektif, munculnya pergaulan bebas, menyempurnakan tugas karena harus kepentingan nongkrong dengan teman. Lalu selanjutnya, apa saja strategi yang harus dilakukan untuk mencegah perilaku prokrastinasi akademik sesuai dengan kartu masalah yang saya dapatkan? Yaitu, hal tersebut dapat kita lakukan dengan pintar membagi waktu dengan tugas dan hangout. Lalu disiplin terhadap diri kita sendiri dan mencari lingkungan pertemanan yang membawa pengaruh baik. Lalu selanjutnya terdapat tips and trik yang menurut kelompok kami untuk mengatasi kebiasaan menunda tugas sesuai pada satu masalah yang kami dapatkan. Yang pertama yaitu membuat target, lalu menghindari semua distraksi yang ada di sekitar, mengapresiasi hasil kerja diri sendiri, membuat suasana belajar jadi lebih nyaman, mengetahui tipe belajar kita dan mengubah pemikiran dan kebiasaan kita menjadi lebih baik. Sudah dipaparkan semua ya? Oke, gimana kelompok lain? Sudah jelas atau ada yang ingin menanggapi? Boleh, pendapat boleh. Kita di sini saling aktif mengungkapkan pendapatnya gitu ya, pendapat boleh. Yuk, ada? Sudah jelas? Oke, sudah jelas. Terima kasih. Boleh ditutup dengan closing statement. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari tema kita yaitu terlambat dalam menyelesaikan tugas akibat
kelompoknya adalah bagaimana memilih teman yang baik juga perlu gitu ya, diperhatikan gitu. Kemudian yang kedua, memperhatikan memanage waktu nih, antara bermain boleh, tapi ingat kita ada tugas dan kewajiban kita sebagai siswa. Apa itu? Belajar. Oke, good. Terima kasih kelompok 4. Selanjutnya kelompok 5. Ya, silakan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ira, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang berbatasan saya Shalom Putri Jakarta. Saya Sylvia Bicara Amalia. Saya Salibia Zahri. Dan 3 teman kami yang sedang duduk di sana ada Syakira Fauzia, Nabila Arita Mardani, dan Sekar Auliani Nanti. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai prokrastinasi yang disebabkan karena sulit mengatur waktu. Apa sih sebenarnya dampak-dampak yang kita rasakan? Karena kebanyakan dampak-dampak negatif sih karena menunda tugas itu yang akan disampaikan oleh Rosa Alivia Azhari. Kepada Rosa saya persilakan. Yang pertama itu menimbulkan rasa malas. Yang kedua itu dapat merasakan khawatir dan panik yang berlebih. Biasanya kan tugas itu akan membuat diri kita merasa terburu-buru kan? Nah, akibatnya rasa terburu-buru itu timbul rasa cemas, takut, terus tugas tidak akan selesai tepat waktu. Terus yang ketiga itu kehilangan waktu-waktu penting. Nah, akibatnya itu tidak disiplin waktu, kemudian tugas selesai tapi tidak maksimal. Oke, untuk yang kedua yakni strategi dalam mengatasi prokrastinasi sesuai kartu yang kita dapatkan, yakni adalah terlambat memutuskan tugas karena sulit mengatur waktu. Jadi teman-teman, berdasarkan buku yang saya baca, The Psychology of Procrastination karya Hayden PhD, salah satu psikologis dari luar negeri, mengatakan ada dua, sebenarnya banyak, cuma saya ambil dua metode atau teknik yang dapat kita gunakan. Salah satunya adalah Eisenhower Matrix Technique, yakni adalah mendelegasi tugas-tugas yang harus kita lakukan. Ini saya belum selesai tulis, jadi di sini ada kita buat tabel sedikit. Di sini ada urgent, not urgent, important, dan not important, gitu. Jadi bagaimana teman-teman, ketika kita punya tugas yang penting dan sangat mendesak, kita harus lakukan sekarang. Kita lakukan sekarang. Tapi ketika kita mempunyai tugas yang penting dan tidak terlalu mendesak, kita bisa decide atau membuat schedule untuk mengerjakan tugas tersebut. Terus ada lagi tugas yang memang mendesak tapi tidak terlalu penting, berarti kita delegate atau kita sisihkan dulu tugas tersebut. Kemudian ada juga tugas yang memang gak penting juga gak mendesak, ya kita hilangkan, kita delete gitu loh, kita eliminasi. Itu adalah teknik yang pertama. Kedua adalah ABC grouping. Apa sih teman-teman ABC grouping? Jadi kita bagi di dalam 3 grup A, B, dan C. Grup A adalah tugas yang wajib benar-benar fardu ain harus kita kerjakan. Grup B ini tugas yang harus dilakukan tapi gak sepenting tugas-tugas yang kita contohkan di grup B gitu loh. Yang grup C ini tugas yang pengen kita selesaikan tapi sekiranya kayaknya gak terlalu penting deh gitu. Itu ada 2 teknik yang saya sampaikan tadi. Berikutnya yang pertanyaan ketiga ada, menurut pendapat kelompok apa saja tips dan trik mengatasi kebiasaan menunda waktu sesuai kartu masalah yang kami dapatkan. Satu, kita sulit mengatur waktu. Yang pertama ada membuat perencanaan, yang kedua ada disiplin waktu, yang ketiga ada fokus dengan apa yang kita kerjakan dulu, yang keempat ada berani mengambil keputusan, dan yang terakhir adalah jagalah kesehatan. Itu kira dari kami. Kita kembali ke Bu Ira. Oke, adakah yang ingin menanggapi nih? Ya, silakan. Izin berpendapat, karena saya sebuah penelitian. Kalau menurut saya sendiri dalam perencanaan itu kita setiap minggunya harus bikin list. Kita kegiatan dari sini sampai gimana itu gimana, sampai di sini gimana terus saya gitu. Betul. Terus kali ini salah satu Syakira adalah membuat tulis per minggunya. Jadi teman-teman bisa gunakan juga gitu ya dalam keseharian gitu. Mungkin itu dari kami. Teman-teman nanti ada yang mau ditambahkan? Boleh closing statement. Oke, sebagai penutup kita ada pantun sedikit. Pergi memancing ke sungai Sula, nila dipancing di hari senja. Salam dari kita untuk teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah.
juga mengutip gitu ya dari buku yang dibaca oleh Syahma luar biasa dan teman-temannya misalnya kelompok gitu ya, luar biasa sekali, sudah dipaparkan secara jelas dan sudah ditanggapi juga oleh kelompok yang lain begitu. Good sekali, terima kasih. Bahwa benar sekali yang tadi dipaparkan dibagi kuadran ya, kuadran 1, 2, 3 dan 4 shower itu ya. Urgent, not urgent, important dan not important. Oke, good. Terima kasih. Lanjut lagi kelompok 6. Silakan. Oke, kelompok terakhir ya. Oke. Silakan. Mana nih? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok terakhir atau kelompok 6 dengan berangkatkan saya sendiri diskusinya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan dari dengan tema stop prokrastinasi akademik dengan melalui karena menonton drakor. Yang pertama itu, apa saja dampak yang didapatkan karena melakukan prokrastinasi akademik dengan menonton drakor. Dampaknya itu tugas terbengkalai atau mungkin juga terlambat dalam pengumpulan atau terlewat deadline. Yang kedua, kurang optimalnya tugas yang dikerjakan. Yang ketiga, mendapatkan hukuman dan sanksi dari seorang guru. Munculnya perasaan bersalah dan menyesal dalam diri siswa, terbuangnya waktu secara sia-sia, juga ketidakmampuan mengelola suasana hati. Untuk pertanyaan yang kedua, apa saja strategi yang harus dilakukan untuk mencegah perilaku prokrastinasi akademik melalui dengan menonton drakor akan dibacakan oleh Indra Darah. Menetapkan ide utama, yang kedua menyusun tugas apa saja yang perlu dilakukan, ketiga mengurangi tugas yang belum menjadi lebih sederhana, yang keempat mematikan sampai dan hindari memberikan notifikasi dari institusi kode terbaru dari drakor. Untuk pertanyaan yang ketiga, menurut pendapat kelompokmu apa saja sih trik dan trik mengatasi kebiasaan menunda tugas sesuai dengan waktu masa yang didapatkan akan dibacakan oleh Daniel Mubang. Tips dan trik mengatasi kebiasaan menunda tugas karena menonton film drakor. Yang pertama ada niat. Untuk mengatasi prokrastinasi, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah niat. Sebagai pengingat, jika tiba-tiba untuk menunda tugas dan prioritas pikiran. Yang kedua, ambil langkah kecil. Bagilah daftar tugas kamu menjadi langkah-langkah kecil yang dapat diatur sehingga tugas tersebut tidak tampak terlalu banyak. Yang ketiga, buat daftar tugas dengan memberi sangat waktu untuk setiap tugas. Yang keempat, bergaul dengan orang yang menginspirasi kamu untuk aktif mengambil tindakan. Yang kelima, jauhkan distraksi dan gawai. Dan yang keenam, tingkatkan motivasi. Mungkin itu saja yang dapat kami paparkan. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman sekalian. Adakah tanggapan atau sudah jelas yang dipaparkan? Sudah, Bu. Sudah. Alhamdulillah. Terima kasih. Silakan diproduksi. Untuk kesimpulannya sudah yang kami paparkan tadi, dengan menonton drakor dapat menimbulkan dampak negatif diantaranya yaitu tugas terlewati dan juga terbuangnya waktu secara sia-sia. Terima kasih. Dari kelompok terakhir nih kita beri applause yuk. Betul sekali. Oke. Alhamdulillah tadi dari mulai kelompok 1, 2, 3, 4 sampai 6 gitu ya. Tadi sudah kita lakukan gitu presentasi kelompok ya. Masing-masing sudah memaparkan, saling menanggapi. Alhamdulillah kita sudah melakukan diskusinya sangat baik sekali gitu ya di kelas 12
tugas MIPA 4 ini anaknya hebat-hebat, aktif-aktif, ya kan? Kemudian sudah melakukan presentasinya juga di depan, baik yang di depan maupun yang tetap stay di kursinya menanggapi begitu. Oke, ini adakah yang ingin memberikan kesimpulan nih dari materi hari ini? Oke, boleh silakan. Sebelumnya terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya ingin memberikan kesimpulan dari mulai diskusi kita dari awal dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Jadi kan prokrastinasi akademik ini kan sebuah perilaku atau kegiatan menunda-nunda pekerjaan, menunda-nunda tugas, menunda-nunda belajar. Nah, jadi kan banyak banget tuh dampak yang kita dapetin dari menunda-nunda pekerjaan, menunda-nunda tugas ini. Nah, jadi teman-teman, dari masalah-masalah yang udah kita dapatkan tadi ada 6 masalah. Jadi jangan dijadikan itu sebagai sebuah penyebab kita menunda-nunda pekerjaan. Jadi ya udah, kita tetap fokus sama prioritas kita, yaitu sebagai pelajar adalah belajar. Setelah kita belajar, kita sudah mengerjakan tugas-tugas kita, nilai kita aman, prestasi kita cemerlang. Nah, jadi kan masalah-masalah yang tadi seperti nongkrong, habis itu menonton drakor, bersosial media itu sebagai reward buat kita setelah kita menyelesaikan tugas-tugas kita itu. Jadi dibalik dari yang itu bisa jadi penyebab, ternyata bisa jadi sebuah hadiah buat diri kita sendiri. Yang penting kita tahu waktu yang kita pakai hal-hal yang tadi itu di akhir setelah kita menyelesaikan semua tugas-tugas kita. Kurang lebih seperti itu. Wow, terima kasih. Jadi penyebab tidak menjadikan alasan, begitu ya, untuk menunda-nunda tugas, bahkan itu menjadikan reward kita setelah menyelesaikan tugas. Gitu. Oh, menyelesaikan tugas, saya ya udah boleh aktif lagi notifikasi media sosialnya, boleh aktifin lagi apalagi tadi tuh ya, main game online-nya itu sebagai reward. Nah, nonton drakornya juga gitu, itu sebagai reward, bukan kebalikannya gitu. Karena betul banget tadi kata Fadi ya, tugas utama kita belajar, jangan lupa itu ya, belajar dan menuntaskan tugas hingga prestasi akademiknya cemerlang. Oke, good, terima kasih. Adakah yang ingin memberikan kesan-kesan sebelum ditutup nih kegiatan layanan klasikal hari ini? Oke, boleh silakan. Terima kasih Bu Ira. Jadi saya akan menyampaikan mengenai kesan-kesan yang saya rasakan setelah mempelajari mengenai prokrastinasi tadi. Pertama, jadi saya tuh lebih tahu gitu loh bagaimana harus mengatur waktu saya, membedakan yang penting dan tidak penting yang harus saya lakukan. Kemudian pesannya adalah teman-teman, yuk kita sama-sama atur jadwal kita biar jangan sampai kewalahan nanti di akhir. Penting bagi kita untuk mengetahui dan tadi memprioritaskan hal yang perlu diprioritaskan dan menghapuskan hal-hal yang memang nggak penting untuk kita lakukan gitu teman-teman. Terima kasih Bu Ira atas ilmunya, sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Sheila atas kesan dan pesan untuk materi layanan hari ini ya. Oke, sebelum ditutup ada video untuk penguatan gitu ya, bahwa benar sekali gitu ya, manfaat yang diberikan untuk layanan ini adalah bagaimana anak-anak bisa mampu sehingga tidak melakukan prokrastinasi akademik gitu ya, sehingga nanti berpengaruh ke prestasi teman-teman semua gitu ya. Oke, ini sebentar saya pilih. Coba ini mana Pak? Nah ini sekarang saya akan gabungkan keduanya. Tugas kamu adalah mensortir ini dan waktu 15 detik. Bisa? Oke, 15 detik. Stop. 15 detik sudah selesai, waktu sudah habis. Apakah sudah selesai tugasnya? Ya. Sekarang kita akan ulang lagi. Sekarang saya ingin kamu memindahkan yang warna coklat ke wadah ini, waktunya sama,
Silakan, ada yang mau merefleksikan videonya? Yuk. Oke, silakan. Jadi kan tadi dari video tersebut kita tuh disuruh misahin dua warna coklat ke dalam dua, dipisahin pokoknya. Nah, jadi ibaratnya tuh kayak ada dua pekerjaan gitu. Jadi kalau misalnya kita kerjakan dua-duanya atau multitasking nih, itu gak bakalan selesai. Jadi kita tuh harusnya kerjain salah satunya dulu, dan itu sesuai prioritas, dikerjain dari yang paling penting. Dan dengan kita fokus pada satu pekerjaan atau pada satu tugas, ya udah kita bakalan lebih fokus, lebih selesainya tuh dalam mengerjakan tugas tersebut, dan nantinya hasilnya pun akan maksimal karena kita fokus pada satu tugas itu saja, nggak terdistraksi sama tugas-tugas lainnya. Dan setelah tugas yang satu selesai, kita bisa lanjut mengerjakan tugas yang selanjutnya dengan fokus yang sama juga, Bu, tidak terbagi-bagi. Siap, luar biasa sekali, kita beri applause lagi. Saja gitu ya, bahwa tadi ketika kita fokus gitu ya, maka tugas pun satu persatu terselesaikan. Tidak, oh yang mana yang duluan, malah terdistraksi dengan yang tadi, yang penyebab-penyebab yang tadi sudah kita diskusikan bersama gitu. Oke, good. Sebelum diakhiri, nah ini dia, ada link evaluasi hasil menggunakan G-Form dan G-Form. Silakan klik boleh di scan QR, boleh ya, scan QR nih ya. Silakan mengisi gitu ya. Untuk mengetahui keberhasilan dari layanan yang saya berikan hari ini mengenai prokrastinasi akademik. Jadi stop prokrastinasi akademik gitu ya. Oke. Ya, silakan isi. Oke, sembari mengisi saya ucapkan terima kasih sudah 45 menit nih kita bersama-sama ya. Ya, kita sudah lakukan tadi diawali dengan apa itu prokrastinasi ya, sambil berpendapat, kemudian melakukan diskusi ya dengan 6 kartu masalah, dan ternyata luar biasa di kelas 12 MIPA 4 ini sudah melakukan diskusi kelompok dan mempresentasikannya dengan baik sekali gitu ya. Alhamdulillah. Kemudian anak-anakku dengan harapan ya kita bersama gitu, tadi juga sudah disampaikan komitmennya gitu kan ya, bahwa prokrastinasi akademik ini tidak mendatangkan dampak yang positif, malah cenderung yang negatif gitu ya. Yuk kita stop prokrastinasi gitu ya. Kalau misalkan sudah mulai ada distrak silakan langsung bisa dilakukan tindakan yang sesuai tadi komitmen teman-teman yang sudah paparkan gitu. Oke, nah sudah diisi? Sudah ya? Alhamdulillah. Oke, mudah ya? Oke, mudah. Oke, Bu Ira pamit, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti di minggu depan kita akan lakukan layanan klasikal lagi dengan materi yang berbeda di waktu yang sama. Gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai ya kegiatan layanan klasikal ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin untuk berdoa. Silakan. Bersiap. Siap. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah mengawali dengan berdoa ya kegiatan layanan ini. Nah, Bu Ira ingin bertanya dulu nih, siapa yang hari ini tidak hadir? Bapak Bu. Noval. Oke, kenapa Noval? Sakit. Oke, semoga lekas sembuh ya untuk Noval. Amin.
Nih ya, mengingat gitu ya, sudah terjadi gitu ya di beberapa kelas gitu, dan ini adalah mencegah untuk anak-anakku melakukan tindakan prokrastinasi akademik gitu ya. Supaya apa? Supaya anak-anakku lebih meningkatkan lagi prestasi akademiknya, karena prokrastinasi akademik ini berdampak buruk bagi prestasi akademik. Oke. Oke, berarti harus mengikutinya, menyimak, saling bercurah pendapat nanti ketika ada diskusi kelompok dan mempresentasikan di depan, gitu ya. Oke, siap. Kemudian selanjutnya peran saya di sini, gitu ya, nanti ketika ada kelompok yang maju mempresentasikan setelah mendiskusikan, gitu ya. Oke, lanjut ya. Ini tadi. Nah, pentingnya membicarakan prokrastinasi akademik ini, gitu ya. Nah, kira ingin anak-anakku menyampaikan pendapatnya mengenai definisi prokrastinasi ini. Ada yang berpendapat? Oke, silakan Pak. Perkenalkan, nama saya Fadia Hamid. Di sini saya ingin memberikan pendapat saya mengenai prokrastinasi. Jadi menurut saya sendiri, prokrastinasi ini adalah suatu perilaku menunda-nunda tugas atau pekerjaan atau kegiatan belajar dengan menggantikan dengan kegiatan lain yang seperti itu tidak lebih penting. Jadi kita menunda pekerjaan, menunda tugas, tapi kita gantikan dengan seperti menonton film, hal-hal yang kurang penting, Bu. Terima kasih Pak sudah menyampaikan arti dari prokrastinasi ini. Oke, ada lagi? Sudah cukup ya. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Pak Dia, gitu, mengenai prokrastinasi ini kegiatan menunda-nunda, ya, menunda akan mengerjakan tugas, begitu ya, karena itu tadi sibuk melakukan hal yang mungkin tidak penting, gitu ya. Oke, siap. Nah, ini dia prokrastinasi. Silakan, ada yang mau baca? Ya, silakan. Procrastination adalah istilah yang merujuk pada tindakan menunda pekerjaan sampai menit terakhir atau bahkan melewati tenggat waktu yang telah ditentukan. Kebiasaan menunda ini adalah menyelesaikan tugas akademik atau tugas sekolah. Nah, itu terima kasih. Oke. Ini dia arti dari prokrastinasi sebelum kita nanti akan melakukan diskusi ya. Oke. Lanjut. Nah, malah terfokus ke organisasi sehingga tugas-tugas akademik saya itu terlewatkan gitu. Itu yang saya rasakan itu karena ini, Bu, sibuk bersosial media seperti scroll TikTok, aturan yang berjalan tugas kalau scroll TikTok, scroll Instagram, segala ya, ya, tadi organisasi, terus habis itu ke media sosial ya, berselancar di media sosial, ya. Memang mengakibatkan melakukan prokrastinasi itu sendiri. Oke, siap. Nah, kita lanjut. Nah, ini dia. Kita akan melakukan diskusi kelompok, ya. Ada kelompok BK kan ya? Ada. Oke, silakan. Saya beri waktu 2 menit ya, anak-anakku, untuk duduk sesuai dengan kelompoknya nih. Ya, ada berapa kelompok? Oke, silakan duduk secara berkelompok, gitu ya. Boleh. Jadi ini di sini ada masalah ya, sesuai. Oke. Siap? Ya. Satu lagi? Oke. Ya. Nah, ada yang karena game online gitu ya, prokrastinasinya. Kemudian ada apa lagi? Bermedia sosial, ada yang organisasi, ada karena nongkrong, terus apa lagi? Sulit mengatur waktu. Oke, ada lagi? Organisasi tadi sudah, terus oke, sudah terbagi ya. Nah, di sini ada untuk yang harus kamu isi gitu ya dalam kelompok gitu, diskusi kelompok gitu ya. Di sini apa saja dampak ya dari prokrastinasi sesuai dengan kartu masalahnya ya. Kemudian yang kedua, ini apa
strategi untuk mencegahnya, ya. Oke, yang ketiga tips dan triknya untuk mengatasi kebiasaan menundanya. Oke, boleh silakan anak-anakku mengerjakan berdiskusi secara kelompok, ya. Kemudian mungkin waktunya cukup 5 menit. Cukup. Oke, kan kelompoknya banyak ya, bisa saling searching, sharing gitu, seperti itu. Oke, nah, nanti setelah itu langsung dipresentasikan, ya, mulai dari kelompok 1 yang game online, lanjut kelompok 2 sampai 6, gitu ya. Dan perwakilannya akan maju ke depan, hanya 3 siswa yang lainnya menanggapi, begitu ya. Oke, terima kasih. Silakan dimulai untuk diskusinya. Kesulitan tidak? Nanti 3 orang ya majunya ya. Oke, siap. Yang lainnya menanggapi. Siap. Sudah? Oke, kelompok 1 sudah siap? Belum, dikit lagi. Oke, nggak apa-apa. Oke, sudah 2 menit. Silakan dipaparkan. Ya, peserta ini terlambat dalam menuntaskan tugas. Jelasin dulu dapat apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Vira, selamat pagi teman-teman. Apa kabar semuanya? Ini menjelaskan tentang peserta didik terlambat dalam menuntaskan tugas karena game online. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 1 beranggotakan saya Fitra Bani, Azahira Jafif, Ibrahim Nurul Gani, Fadil Makarim, Muhammad Rani Ramadan, dan Abdul Raden Makarim. Oke, kami di sini ingin menjelaskan apa saja dampak yang didapatkan karena telah melakukan prokrastinasi akademik sesuai dengan kartu masalah yang kelompok kamu dapatkan. Dia merasa tugas itu sendiri tidak dikerjakan, dia merasa tugas itu yang malas kan melihatnya, jadi dia merasa lebih tekanan, merasa lebih mematikan ekonomi. Ada lagi? Ada lagi yang mungkin mau menanggapi? Oke, kalau nggak ada mungkin closing statement mengenai apa yang akan kamu lakukan gitu. Kan dihadapkan dengan game online, apakah lebih mementingkan tugas atau ya, begitu. Silakan komitmennya mungkin. Oke, ya tadi sudah kelompok 1 gitu ya mengenai game online, betul banget. Ketika ada hal yang mendistrak kita gitu, lebih baik itu diabaikan ketika ada tugas gitu, ya.
HP ditaruh di luar kamar. Kita belajar fokus gitu kan ya, mengerjakan tugas yang akan dikumpulkan hari ini gitu kan ya, malam ini seperti itu. Oke, lanjut kelompok 2. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan teman-teman, kami dari kelompok 2 yang berdasarkan perwakilannya saya Fadia Hamid dan Nina Pratiwi, saya Ita Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai stop prokrastinasi akademik karena ini dari bersosial media. Nah, pertanyaan yang pertama di sini adalah apa saja dampak yang didapatkan karena telah melakukan prokrastinasi akademik sesuai dengan kartu masalah yang kelompok kami dapatkan. Di sini kelompok kami mendapatkan kartu peserta didik terlambat dalam menuntaskan tugas karena bersosial media. Nah, dampak yang kami rasakan setelah berdiskusi tersebut adalah yang pertama nih, perilaku prokrastinasi akademik memiliki dampak negatif bagi para prokrastinator, seperti merasa bersalah atau menyesal, tugas-tugas yang diberikan akan terbengkalai, dan apabila diselesaikan, hasilnya pun tidak akan maksimal. Bahkan dari tugas yang tidak kita selesaikan tersebut, itu bisa aplikasi untuk membantu kita mencegah atau menghindari distraction. Yang kedua yaitu membuat jadwal antara membuat tugas dengan bermain sosial media. Kita bisa membuat jadwal ketika ada PR yang harus dikerjakan besok, ketika ada deadline tugas yang mendekat, kita bisa melakukan jadwal dan membuat tapi kita mengganggu apa tidur kita. Ya. Yang ketiga yaitu mencari sumber motivasi. Di sini kita bisa mencari sumber motivasi karena kita technical milenial. Kita bisa saja mencari sumber motivasi melalui YouTube atau Instagram yang biasakan aktif sosial media juga kan. Kita bisa lakukan sumber motivasi sebagai salah satu. Selanjutnya mulai kerjakan secara kedua dan tingkatkan motivasi kita. Selanjutnya ciptakan kebiasaan disiplin, tingkatkan rasa percaya diri. Jangan meremehkan tugas atau pekerjaan dan pikirkan hal-hal tak terduga atau resikonya. Kemudian pikirkan manfaat mengerjakan tugas tepat waktu. Berpikir secara strategis, kerjakan sedikit-sedikit tapi sering. Kemudian ubah mindset, breakdown target atau tujuan dan berikan reward. Dan yang terakhir, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk pertanyaan yang pertama, apa saja dampak yang didapatkan karena telah melakukan prokrastinasi akademik? Karena terlalu sibuk berorganisasi sehingga banyak tugas yang terlewat. Lalu kemudian adanya penurunan nilai akademik, gangguan tidur akibat mengejar materi, kecemasan karena banyak hal yang belum terselesaikan, dan menyebabkan penyakit karena terlalu lelah. Pertanyaan kedua, apa saja strategi yang harus dilakukan untuk mencegah perilaku prokrastinasi akademik? Yang pertama, itu kita bisa membuat perjanjian pada diri sendiri. Jika hari Senin sampai Jumat itu kita sibuk berorganisasi atau tidak ada waktu untuk belajar, nah pada hari Sabtu sampai Minggu kita harus fokuskan untuk mengejar materi. Yang kedua, kemudian kita memanfaatkan daftar hal-hal yang harus dikerjakan jika itu bisa dikerjakan dengan cepat atau mudah. Lalu yang ketiga, tips and trick mengatasi kebiasaan menunda tugas karena sibuk berorganisasi. Yang pertama, fokus untuk mengerjakan satu hal terlebih dahulu. Kedua, jangan buka grup WhatsApp organisasi saat sedang belajar karena memicu menunda tugas. Anak organisasi, mana? Boleh, silakan menanggapi mengenai organisasi di kelompok. Ya, prokrastinasi dalam sibuk berorganisasi. Ada? Apa sudah jelas yang dipaparkan? Sudah. Oke, kita beri applause ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sangat baik sekali ya kelompok 3 tadi karena sibuk organisasi dan prokrastinasinya. Tadi
bidangnya, keorganisasiannya. Kemudian di hari Sabtu Minggu coba untuk fokus, begitu ya? Iya. Di off-kan dulu notifikasi untuk grup WhatsApp organisasinya. Oke, good. Terima kasih kelompok 3. Yuk, lagi yang lainnya. Sesuai pada satu masalah yang kami dapatkan. Yang pertama yaitu membuat target, lalu Boleh diikut dengan closing statement. jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari tema saya itu terlambat dalam menuntaskan tugas akibat nongkrong, yaitu kita bisa lebih memanage waktu kita antara kita nongkrong dengan belajar. Jadi kita tuh boleh nongkrong, tapi kita tuh harus tahu mana kewajibannya sama mana yang buat senang-senang. Jadi tugas itu juga jadi terlambat. Terima kasih. Kita beri aplaus yuk buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tadi kelompok 4 ya? Kelompok 4 sudah memaparkan gitu mengenai masalah prokrastinasi ya, karena sering out ya sama teman-teman gitu. Dan tadi salah satunya adalah bagaimana memilih teman yang baik juga perlu gitu ya, diperhatikan gitu. Kemudian yang kedua, memperhatikan memilih waktu nih antara bermain boleh, tapi ingat kita ada tugas dan kewajiban kita sebagai siswa. Apa itu? Belajar. Oke, good. Terima kasih kelompok 4. Selanjutnya kelompok 5. Ya, silakan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Membahas mengenai prokrastinasi yang disebabkan karena sulit mengatur waktu. Apa sih sebenarnya dampak-dampak yang kita rasakan? Karena kebanyakan dampak-dampak negatif sih karena menunda tugas itu akan disampaikan oleh Rosa Olivia Zari. Kepada Rosa saya persilakan. Oke, untuk yang kedua yakni strategi dalam mengatasi prokrastinasi sesuai waktu yang kita dapatkan, yakni adalah terlambat menuntaskan tugas karena sulit mengatur waktu. Jadi teman-teman, berdasarkan buku yang saya baca, The Psychology of Procrastination karya Hayden Smith PhD, salah satu psikologis dari luar negeri, mengatakan ada dua, sebenarnya banyak, cuma saya ambil dua metode atau teknik yang dapat kita gunakan. Salah satunya adalah Eisenhower Matrix Technique, yakni adalah mendelegasi tugas-tugas yang harus kita lakukan. Ini saya belum selesai tulis, jadi di sini ada buat tabel sedikit. Di sini ada urgent, not urgent, important, dan not important. Gitu. Jadi bagaimana teman-teman, ketika kita punya tugas yang penting dan sangat mendesak, kita harus lakukan sekarang. Kita lakukan sekarang. Tapi ketika kita mempunyai tugas yang penting dan tidak terlalu mendesak, kita bisa desain atau membuat schedule untuk mengerjakan tugas tersebut. Terus ada lagi tugas yang memang mendesak tapi tidak terlalu penting, berarti kita delegate atau kita sisihkan dulu tugas tersebut. Kemudian ada juga tugas yang memang nggak penting juga nggak mendesak, ya kita hilangkan, kita delete gitu loh, kita eliminasi. Itu adalah teknik yang pertama. Kedua adalah ABC grouping. Apa sih teman-teman ABC grouping? Jadi kita bagi di dalam 3 grup A, B, dan C. Grup A adalah tugas yang wajib benar-benar fardu ain. Grup B gitu loh. Yang grup C ini tugas yang pengen kita selesaikan tapi sekiranya kayaknya nggak terlalu penting deh gitu. Itu ada 2 teknik yang saya paparkan tadi. Berikutnya. Oke, berikutnya yang pertanyaan ketiga ada, menurut pendapat kelompokmu, apa saja tips dan trik mengatasi kebiasaan menunda waktu sesuai contoh masalah yang kami dapatkan, yaitu tentang sulit mengatur waktu. Yang pertama ada membuat perencanaan, yang kedua ada disiplin waktu, yang ketiga ada fokus dengan apa yang kita kerjakan terlebih dahulu, yang keempat ada berani mengambil keputusan, dan yang terakhir adalah jagalah kesehatan. Itu kira dari kami. Kita kembali ke Mira. Oke, adakah yang ingin mau menanggapi ini? Ya, silakan. Jadi berpendapat, kalau saya kira kemudian, kalau menurut saya sendiri dalam perencanaan itu kita setiap minggunya harus dimilih, kita lihat dari sini sampai Jumatnya itu gimana, sampai minggunya juga nanti saja gitu. Betul. Sekali ini salah satu saya kira adalah membuat to-do list per minggunya. Itu teman-teman bisa gunakan juga gitu ya dalam keseharian gitu. Mungkin itu dari kami, teman-teman ada yang mau menambahkan? Cukup, boleh closing statement.
Oke, sebagai penutup kita ada pantun sedikit. Pergi memancing ke sungai Sula, nila dipancing di hari senja. Salam memberi dari kita untuk teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ya, biar tambah semangat lagi ya anak-anakku ya. Alhamdulillah sering berpantun nih insyaallah ya. Dan sudah digambarkan secara jelas gitu ya. Tadi juga mengutip gitu ya dari buku yang dibaca oleh Syahfal luar biasa dan teman-temannya sampai kelompok gitu ya. Luar biasa sekali, sudah dipaparkan secara jelas dan sudah ditanggapi juga oleh kelompok yang lain begitu. Sekali terima kasih bahwa benar sekali ya yang tadi dipaparkan dibagi kuadran ya, kuadran 1, 2, 3 dan 4. Insyaallah itu ya. Urgent, not important. Oke, good. Terima kasih. Lanjut lagi kelompok 6. Silakan. Munculnya perasaan bersalah dan menyesal dalam diri siswa, terbuangnya waktu secara sia-sia, juga ketidakmampuan mengelola suasana hati. Untuk pertanyaan yang kedua, apa saja strategi yang harus dilakukan untuk mencegah perilaku prokrastinasi akademik melalui dengan menonton drakor akan dibacakan oleh Cindrawati Arasani. Yang pertama, menetapkan tujuan utama. Yang kedua, menyusun tugas apa saja yang perlu dilakukan. Yang ketiga, mengurangi tugas yang umum menjadi lebih sederhana. Yang keempat, mematikan HP dan hindari melihat notifikasi dari episode terbaru dari drakor. Lanjut, yang ketiga. Untuk pertanyaan yang ketiga, menurut pendapat kelompokmu apa saja sih trik dan trik mengatasi kebiasaan menunda tugas sesuai dengan kartu masa yang didapatkan akan dibacakan oleh saya tip dan trik mengatasi kebiasaan menunda tugas karena melakukan film drakor. Yang pertama ada niat. Untuk mengatasi prokrastinasi, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah niat. Sebagai pengingat, jika tiba-tiba untuk menunda tugas terlintas di pikiran. Yang kedua, ambil langkah kecil. Apabila dasar tugas kamu menjadi langkah-langkah kecil yang dapat diatur sehingga tugas tersebut tidak tampak terlalu banyak. Yang ketiga, buat daftar tugas dengan memberi semangat waktu untuk setiap tugas. Yang keempat, bergaul dengan orang yang menginspirasi kamu untuk aktif mengambil tindakan. Yang kelima, jauhkan distraksi dan gawai. Dan yang keenam, tingkatkan motivasi. Mungkin itu saja yang dapat kami paparkan. Mungkin ada tambahan dari teman-teman saya. Ada terima kasih dari kelompok terakhir nih, kita beri applause yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang kelompok terakhir nih, karena prokrastinasinya karena sering nonton film drakor, ya. Sampai kelompok 6. Jadi kan prokrastinasi akademik ini kan sebuah perilaku atau kegiatan menunda-nunda pekerjaan, menunda-nunda tugas, menunda-nunda belajar. Nah, jadi kan banyak banget tuh dampak yang kita dapetin dari menunda-nunda pekerjaan, menunda-nunda tugas ini. Nah, jadi teman-teman, dari masalah-masalah yang sudah kita dapatkan tadi ada 6 masalah. Jadi jangan dijadikan itu sebagai sebuah penyebab kita menunda-nunda pekerjaan. Jadi ya udah, kita tetap fokus sama prioritas kita, yaitu sebagai pelajar adalah belajar. Setelah kita belajar, kita sudah mengerjakan tugas-tugas kita, nilai kita aman, prestasi kita cemerlang. Nah, jadikan masalah-masalah yang tadi seperti nongkrong, habis itu menonton drakor, bersosial media itu sebagai reward buat kita setelah kita menyelesaikan tugas-tugas kita itu. Jadi dibalik dari yang itu bisa jadi penyebab, ternyata bisa jadi sebuah hadiah buat diri kita sendiri. Yang penting kita tahu waktu yang kita pakai hal-hal yang tadi itu di akhir setelah kita menyelesaikan semua tugas-tugas kita. Nah, ini seperti itu. Wow, terima kasih. Menjadikan alasan gitu ya untuk menunda-nunda tugas, bahkan itu menjadikan reward kita setelah menyelesaikan tugas. Oh, menyelesaikan tugas saya
sudah boleh tutup lagi notifikasi media sosialnya, boleh aktifin lagi apa lagi tadi tuh ya, main game online-nya itu sebagai reward. Nah, nonton drakornya juga gitu, itu sebagai reward, bukan kebalikannya gitu. Karena betul banget tadi kata Fadia, tugas utama kita belajar, jangan lupa itu ya, belajar dan menuntaskan tugas hingga prestasi akademiknya cemerlang. Oke, good, terima kasih. Adakah yang ingin memberikan kesan-kesan sebelum ditutup nih kegiatan layanan klasikal hari ini? Oke, boleh silakan. Terima kasih Wira. Jadi saya akan menyampaikan mengenai kesan-kesan yang saya rasakan setelah mempelajari mengenai organisasi tadi. Pertama, jadi saya tuh lebih tahu gitu loh bagaimana harus mengatur waktu saya, membedakan yang penting dan tidak penting yang harus saya lakukan. Kemudian pesannya adalah teman-teman, yuk kita sama-sama atur jadwal kita biar jangan sampai kewalahan nanti di akhir. Penting bagi kita untuk mengetahui dan tadi memprioritaskan hal yang perlu diprioritaskan dan menghapuskan hal-hal yang memang nggak penting untuk kita lakukan gitu teman-teman. Terima kasih Wira atas ilmunya, sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Materi layanan hari ini ya. Oke, sebelum ditutup ada video untuk penguatan gitu ya, bahwa benar sekali gitu ya, manfaat yang diberikan untuk layanan ini adalah bagaimana anak-anak bisa memiliki waktu sehingga tidak melakukan prokrastinasi akademik gitu ya, sehingga nanti berpengaruh ke prestasi teman-teman semua gitu ya anak-anakku. Oke, ini kita sudah lakukan tadi diawali dengan apa itu prokrastinasi ya, saling bertukar pendapat, kemudian melakukan diskusi ya dengan 6 kartu masalah, dan ternyata luar biasa di kelas 12 MIPA 4 ini sudah melakukan diskusi kelompok dan mempresentasikannya dengan baik sekali gitu ya, alhamdulillah. Kemudian anak-anakku dengan harapan ya kita bersama gitu, tadi juga sudah disampaikan komitmennya gitu kan ya, bahwa prokrastinasi akademik ini tidak mendatangkan dampak yang positif, malah cenderung yang negatif gitu ya. Yuk kita stop prokrastinasi gitu ya. Kalau misalkan sudah mulai ada distrak silakan langsung bisa dilakukan tindakan yang sesuai tadi komitmen teman-teman yang sudah paparkan gitu. Oke, nah sudah diisi? Sudah ya? Alhamdulillah. Oke, mudah ya? Oke, mudah. Oke, Bu Ira pamit, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti di minggu depan kita akan lakukan layanan klasikal lagi dengan materi yang berbeda di waktu yang sama gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.